Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sampai di halaman 6 ya. Halaman 6 yang paling atas itu kamu tulis judulnya Madarikul Insan. Itu pengetahuan setiap orang. Madarikul al-insan. Ini kita akan belajar sebelum masuk nantinya. Ini adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu. Sesuatu itu sebetulnya bisa apa saja. Ini yang pertama disebutkan, ada al-ilmu sifatun yang kashifu bihal matlubu inkishafan tamman, wal jahlu adamul ilmi bisyai'i, wadh-dhannu al-idraku ar-rajihu li ahadil amrayni, wal wahmu al-idraku al-marjuhu li ahadil amrayni, wasyakku al-idrakul mustawi baina al-amrayni. Fataraddudu fi qiyami zaidin, fataraddudu fi qiyami zaidin wa nafyihi ala sawa'i syakkun. Itu kasih koma. Wa ma'a rujhani thubuti koma wal intifai dhannun. Atau koma yang itu dihapus ya, yang kedua itu ya. Wa ma'a rujhani thubuti wal intifai dhannun koma wa ma'a marjuhin fi ahadihima itu wahmun, wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmalu adh-dhanna. Ini nanti kamu akan menjadikan parameter sesuatu. Apa yang kamu ketahui itu tingkatannya bertingkat-tingkat. Yang pertama ini disebut al-ilmu. Al-ilmu itu pengertiannya dalam teori usul fiqhi itu dikatakan sifatun. Apa sifat itu? Saya mau tanya, kamu kan suka ngomong tuh dalam bahasa Arab, misalnya sifat. Sifat itu kan kemudian juga diartikan dalam bahasa Indonesia sifat. Kamu mengertikan sifat itu apa? Misalnya air sifatnya bisa jadi panas, ya. Air sifatnya bisa jadi dingin. Orang itu sifatnya bisa jadi baik, bisa jadi buruk, jahat misalnya. Barang misalnya sifatnya juga gitu kan. Ada yang misalnya mahal, ada yang misalnya murah. Nah, sifat itu apa sebetulnya? Saya bilang, oh laki-laki ini tampan. Berarti tampan itu menjadi sifatun lirrajul. Sifat itu berarti apa? Benar itu. Sesuatu yang melekat pada diri. Itu namanya apa? Entar dulu, itu namanya apa? Karakter. Boleh selain karakter? Watak, tabiat. Oke? Itu kalau nempel sama orang kan. Orang itu tabiatnya baik misalnya. Orang itu karakternya misalnya baik. Kalau baju, masa iya baju itu karakternya baik gitu? Baju itu tabiatnya bagus gitu. Apa artinya? Enggak, itu udah benar. Sesuatu yang menempel itu namanya sifat.
Karena sifat itu kan nempel terus. Kalau dia berpisah, dia tidak lagi dikatakan apa itu? Sifat. Kapan orang itu dikatakan baik misalnya? Kalau baik, kalau nanti tiba-tiba kerjaannya ngomel, marah-marah, ngisengin orang, kan jadi jahat gitu loh. Nah, berarti sekarang kata-kata baik itu terpisah dari orang tadi, digantikan oleh apa itu? Jahat. Nah, kalau gitu sifat itu apa? Hah? Hah? Kan sering ngomong sifat kan? Bahkan sebelum masuk Dar-Rahman udah tahu sifat kan? Sifat itu apa? Hah? Hah? Sifat ya sifat. Oke, sifat itu betul. Kamu artikan sifat gitu. Tapi pengertian yang paling baik apa? Kalau di sini sifatun, apa sifat itu? Hah? Perilaku. Memang baju punya perilaku. Oh, perilakunya mahal gitu. Misalnya benda, kan bukan benda itu punya perilaku enggak? Yakin? Hah? Enggak, ini sebelum ngaji supaya kamu saya latih supaya jadi orang tuh pinter nantinya. Hah? Kalau misalnya tembok ini nauzubillah mau roboh, iya kan? Atau hari ini dia berdiri kokoh, itu punya kemauan nggak sih benda itu? Yang punya kemauan manusia, hewan punya, pohon punya kemauan nggak? Oke. Kamu mikir ya, sekarang gini, manusia punya kemauan enggak? Punya. Hewan? Punya. Tumbuh-tumbuhan? Oke, saya mau tanya sama kamu ketika saya tanya hewan, itu enggak ragu-ragu loh, bilang punya kemauan. Sementara ketika saya tanya tumbuhan, kamu kelihatan ragu-ragu. Apa ukuran kamu dalam menentukan sesuatu itu punya kemauan atau enggak? Karena dia hidup. Pertanyaannya, tumbuh-tumbuhan hidup enggak? Saya mau tanya, gunung itu hidup enggak? Pernah lihat jalan-jalan? Hah? 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 Apa? Enggak pernah lihat kan? Oke. Sekarang saya tanya, kita itu kadang-kadang mudah tertipu oleh apa itu? Oleh mata kan? Oleh mata. Saya kalau nanya kamu itu, ingat dulu saya pernah ngajar di Dar-Rahman ya. Tahun 91 mungkin. Ya, itu ngajar kelas 2 di Liliang. Saya masih ingat banget itu ya. Jadi saya waktu itu sedang mengajarkan tentang yang namanya, kan kamu belajar dulu nahu kan, al kalimat itu tangkosimu ila salasati aksamin. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Maka kemudian saya tanya sama anak waktu itu kelas 2, ya kan? Saya tanya ma huwal fi'lu, dia kasih ta'rifnya ya. Kemudian saya setelah selesai ngajar, setelah menerangkan nahwu, saya tanya sama anak tadi, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Itu fi'il jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Kamu masih ingat kan pelajaran kelas berapa itu? Kelas 2. Ya, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Begitu selesai ngajar isim, fi'il, haraf ya, kemudian penjelasannya nanti ke depannya semua jumlah itu terbagi menjadi 2. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Yang fi'liyah itu dari fi'il, fa'il, nanti ada keterangan tambahan, boleh jadi maf'ulun bihi misalnya, atau jar majrur, bisa akala Muhammadun misalnya ar-ruzza, bisa misalnya dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Kemudian kalau jumlah ismiyah itu saya bilang terdiri dari mubtada dengan khobar. Ya, fahimtum, fahimna. Nah, setelah fahimtum, fahimna, saya kasih contoh jumlah. Ada orang yang lucu banget itu. Saya tanya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Itu jumlah apa? Dia jawab ini jumlah fi'liyah.
Terus saya kasih contoh lagi, akala Muhammadun ar-ruzza. Itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian saya kasih contoh lagi, nama Muhammadun. Ini jumlah apa? Bingung, diem lama. Ya, diem lama banget. Saya tanya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Hal hiya jumlatun ismiyah au fi'liyah? Dia jawab jumlah fi'liyah. Saya kasih contoh semua yang fi'l. Doroba Zaidun kalban. Dia lancar tuh. Jumlah fi'liyah. Saya tanya lagi, nama Muhammadun. Diem dia, kayak mikir. Lama-lama saya gregetan, saya tanya, kamu kenapa? Kalau semua jumlah fi'liyah, kamu yakin betul kalau itu fi'liyah? Kalau nama Muhammadun, kenapa kamu diam? Itu anak santri paling jujur. Dia ngomong sama saya, bingung Ustadz. Loh, kenapa bingungnya? Kalau lihat nama Yanamu itu fi'il. Tapi kalau tidur kan nggak ngerjain apa-apa. Kalau tidur nggak ngerjain apa-apa. Jadi yang terpikir oleh dia bahwa jumlah fi'liyah itu orangnya harus bergerak kan. Kalau zahaba bergerak, akala melakukan kegiatan misalnya, doroba melakukan aktivitas misalnya, jaro yajri jelas lari. Tapi begitu nama, dia mikir nama itu orang bekerja apa enggak ya? Nah padahal kan kita tidak melihat itunya, tapi melihat bahwa nama Yanamu itu nauman, itu kan fi'il madi. Kalau sudah ada fi'il madi, ya dia mau bergerak kek, mau kecebur sumur kek, yang penting kalau sudah ada yang namanya fi'il, jumlahnya jadi. Nah, kita kadang suka oke lah, nanti kapan-kapan kita ngomong supaya kamu tuh olahraga otak tapi pakai teori ilmu yang ada di pesantren. Al-ilmu itu sifatun, satu keadaan kan. Orang itu kalau punya ilmu, dia akan sampai pada satu apa ini? Kondisi, satu keadaan yang kasyifu biha. Dia akan ada pada satu keadaan, dia akan ada pada satu kondisi yang kasifu, yang terbuka, yang terlihat, biha dengan keadaan tersebut, sifat tadi itu, apa yang menjadi terbuka, al-matlub, yang dia inginkan, ingkisyafan taman itu dengan sangat jelas. Ingkisyaf itu kan terbuka, taman sempurna. Apa-apa kalau terbuka dengan sempurna, dia menjadi apa itu? Jelas. Ya. Jadi kayak yang namanya pengetahuan manusia, itu yang paling tinggi namanya apa itu? Ilmu. Jadi orang itu derajatnya, kalau dia pengetahuannya sempurna, itu namanya al-ilmu. Ilmu itu apa? Ketika manusia sampai pada satu keadaan di mana apa-apa yang ingin dia ketahui itu menjadi terbuka, menjadi terlihat secara apa itu? Jelas. Misalnya, kamu ada di dalam apa ini? Gedung. Kadang-kadang tidak tahu kalau itu apa ini, hujan misalnya. Tetapi begitu kamu keluar, tanganmu memegang bagian yang terbuka di udara, kemudian basah, kamu katakan itu adalah apa itu? Hujan. Nah, pengetahuanmu ketika di luar, itu menjadi pengetahuan yang apa itu? Yang sempurna. Kenapa? Kamu bisa memastikan, ini panas apa ini? Dingin. Ketika kamu lihat bekas penggorengan, kamu tanya, itu panas apa dingin? Tidak ada yang tahu kan? Karena misalnya nggak ada orang melihat bahwa penggorengan itu habis diapakan? Dipakai, atau sedari awal memang tidak pernah apa itu? Dipakai. Ketika dari lihat kamu tanya, oh itu panas apa dingin? Ketika kamu mengatakan panas, bisa jadi salah. Ketika kamu katakan dingin, bisa jadi benar atau salah. Tapi kalau kamu pegang, ya, begitu kamu pegang, begitu kau refleks kamu angkat lagi, berarti panas. Itu kamu akan sampai pada keadaan di mana sesuatu yang ingin kamu ketahui itu menjadi terbuka, terlihat, ya, secara apa ini? Jelas. Itu namanya orang yang punya apa itu? Ilmu. Orang yang berbicara dengan ilmu,
Artinya apa yang dia bicarakan itu merupakan hasil dari pengetahuan atau yang dia ketahui secara apa itu? Jelas. Makanya orang yang tahu itu disebut alim. Kenapa? Begitu kamu misalnya belajar nahwu tadi, belajar ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya jumlah ismiyah. Ketika belajar jumlah ismiyah, yang jumlah ismiyah ini murakkabatun minal mubtada'i wal khobar. Kemudian kamu belajar dalam ilmu nahwu, khobar itu i'rabnya selalu marfu, sebagaimana mubtada juga i'rabnya secara marfu. Ketika ada kata-kata misalnya rajulun qaimun, ketika kamu mengatakan rajulun qaimun, marfu'nya itu pasti kamu bangun karena kamu punya apa itu? Ilmu. Kenapa punya ilmu? Karena kamu sampai pada satu keadaan. Keadaan kamu yang sudah belajar mubtada, keadaan kamu yang sudah belajar khobar, sehingga kemudian kamu bisa membuka tabir. Ini dibacanya apa ya? Rojulan, rojulin, atau rojulun. Ini dibacanya qaiman, dibacanya qaimin, dibacanya qaimun. Kamu bisa yang kasyif, membuka kebodohan tadi itu, keraguan-raguan itu dengan satu apa ini? Kepastian. Itu namanya al-ilmu. Ini madarikul insan yang paling apa ini? Tinggi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya al-ilmu. Semua api itu akan apa itu? Membakar. Itu namanya ilmu. Karena kamu belajar dari ilmu, ya seperti itu. Yang namanya benda cair itu akan bergerak dari yang atas menuju kemana itu? Ke bawah. Itu adalah al-ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, lawan dari ilmu itu adalah al-jahlu. Al-jahlu itu apa? Ya adamul ilmi bisyai'i. Ketika dia tidak tahu terhadap sesuatu, itu namanya jahlun. Nah, dari sini kamu bisa tahu tuh, orang itu qad yakunu aliman fisyai'i, pada saat yang bersamaan huwa juga jahilun fisyai'. Misalnya, kamu pintar nahwu, belajar nahwu, kamu dikatakan alimun fin nahwi, tapi pada yang saat yang sama, kalau ndak pintar, ndak tahu matematika, maka kamu dikatakan jahilun bir riyadiyat. Nah, itu yang menunjukkan bahwa manusia itu boleh jadi tidak ada yang apa itu, yang sempurna, karena dia punya dua keadaan, dia punya dua sifat yang bisa menempel pada saat yang bersamaan kalau dikaitkan dengan dua hal yang berbeda. Ini namanya al-ilmu wal jahlu, adamul ilmi bisyai'i. Jadi kalau nanti kamu mendapati ada orang yang ngomongnya apa itu? Ngelantur. Ngomongnya ngelantur, berbeda dengan apa yang semestinya, maka orang tadi bisa kita vonis sebagai orang apa itu? Jahilun. Misalnya ada orang profesor sains yang pintar sekali, kemudian dia berkata, oh kalau zaman ini orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka boleh menggunakan bedak misalnya, ya kan? Boleh menggunakan bedak misalnya. Orang tadi kan ditanya apa dalilnya, ya nggak ada. Pokoknya dia bilang daripada pakai tanah mendingan pakai bedak misalnya. Maka orang tadi sepinter apapun, dia kita katakan jahilun biddin. Ada orang kemudian bilang misalnya sholat itu bisa dijamak dan bisa dikosor. Rubaiyahnya yang 4 jadi berapa ini? 2. Tahu-tahu tadi ada orang menjamak sholat subuh gitu ya. Jadi apa ini? Dikosor jadi satu apa ini? Rakaat. Maka orang tadi kita katakan orang apa itu? Bodoh. Kenapa dia orang bodoh? Karena dia adamul ilmi bisyai'. Bahwa yang boleh dikosor itu hanya sholat apa itu? Rubaiyah. Di bawah yang rubaiyah dia sudah tidak lagi diapakan itu? Dikosor. Contohnya sholat maghrib, contohnya dengan sholat
salat apa ini? Subuh. Itu namanya al-ilmu wal jahlu. Kemudian di antara al-ilmu wal jahlu itu ada 3 hal. Yang pertama az-dhannu. Ini nggak usah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena ini jadi satuan gitu, tahu satuan ya. Itu sudah menjadi istilah dalam ilmu agama. Ada yang namanya az-dhannu. Ini kalau kita lihat yang paling tinggi itu al-ilmu, yang paling rendah itu al-jahlu. Maka di antara ilmun dengan jahlun itu ada 3 hal. Yang paling atas dekat sama ilmu itu namanya az-dhannu. Ya, di tengah-tengahnya namanya asyakku, di bawahnya namanya al-wahmu. Ini berbicara tentang apa? Tentang dugaan, praduga dan prasangka. Kamu kan menduga-duga, itu bisa benar, bisa apa itu? Salah. Ya tergantung apanya itu? Tergantung nanti dengan mutabaqah, kesesuaiannya dengan keadaan. Misalnya ya, orang keluar ke jalan aspal, kamu kalau nanti satu hari ya ke jalan aspal yang panjang lurus di tengah hari yang terik, maka kamu ngelihat kayaknya di kejauhan tuh ada apa itu? Air. Ya. Atau kamu nanti ya jalan-jalan ke Australia atau ke Arab Saudi, ya, di gurun apa itu? Pasir. Di Sahara itu. Itu ketika gurun pasir kamu lihat seluas-luasnya pada kondisi mataharinya sangat terik di musim panas, itu nanti kamu di kejauhan ngelihat kayak apa itu? Air. Terus kamu misalnya di tol Trans Jawa ada trek yang lurus 2 km, kamu ketika siang-siang ngelihat ada apa itu? Air. Tahu-tahu buka baju, ya kan? Panas-panas ada sungai, ya kan? Dia lari kayak orang mau apa itu? Loncat ke sungai. Begitu loncat kira-kira dapat air apa dadanya berdarah-darah? Berdarah-darah kenapa itu? Aspal. Nah, orang yang kayak gini itu namanya apa? Al-ilmu, az-dhannu, asyakku, al-wahmu, apa al-jahlu? Hah? Lihat nih. Oke. Kita artikan dulu maknanya, nanti kamu akan bisa melihat. Nanti itu juga menjadi apa itu? Perdebatan. Ada orang mengatakan itu wahmun, ada orang mengatakan itu jahlun. Kita lihat nih, itu namanya perilaku antara al-ilmu dengan al-jahlu. Yang paling atas kamu lihat az-dhannu, ya. Az-dhannu itu al-idraku ar-rajih. Apa al-idrak itu? Pengetahuan. Ar-rajihu, pengetahuan, ya. Ar-rajihu yang jauh lebih unggul li ahadil amroini, di antara 2 perkara. Benar atau salah, panas atau dingin. Ketika kamu misalnya ada pada pengetahuan yang cukup, kamu punya ilmu yang cukup, tetapi kamu belum bisa memastikan. Ketika kemudian kebiasaan mengatakan, oh ini lebih apa ini? Lebih mendekati kepada yang satu berbasis apa ini? Kondisi tertentu. Maka itu disebut apa ini? Adzon. Misalnya Roma, ya. Roma itu bisa nama ibu kota Italia, bisa juga nama biskuit, kan gitu kan? Lah iya, saya ngajar ilmu bumi. Itu dulu kamu udah gak punya pelajaran ilmu bumi. Dulu saya di SD itu ada pelajaran ilmu bumi. Gurunya itu pasti bawa bumi yang bulat itu, ya. Ya, itu bawa bumi itu nanti dihafalin tuh. Ya, maka saya besar itu bisa ketika traveling itu tahu, karena dulu waktu kecil itu gitu. Nah, kamu mungkin nggak ditakdirkan bisa jalan-jalan karena nggak belajar ilmu bumi. Dulu saya itu hafal ya. Dulu di SD loh. Di SD itu bukan cuma Indonesia. Di Indonesia apalagi kan, dari Sabang sampai Merauke. Aceh itu ibu kotanya mana? Banda Aceh, Sumatera Utara, Medan, hafal tuh. Nanti habis dari negeri sendiri itu pindah ke ASEAN. Ke ASEAN tuh Malaysia mana, Kuala Lumpur, Filipina itu Manila, terus nanti global ke Asia. Lama-lama sedunia. Ada pelajarannya itu. Ya, sebutkan semua negara yang ada di Amerika Latin, ya, beserta dengan apa itu? Ibu kotanya. Beserta dengan ibu kotanya. Itu dulu ada
pelajaran kayak gitu ya. Maka guru saya itu pernah buat ya, kalau saya naik kereta api dari Jakarta sampai ke Surabaya, sebutkan kota-kota kabupaten yang kamu lewati ya. Teman saya ada yang kesel itu gak bang, jadi jawab enggak katanya. Terus jawab aja, kalau ditanya Pak Guru gimana, masih SD kan, bandel tuh jawab, Pak Guru saya waktu naik kereta itu begitu berangkat dari Gambir langsung tidur bangun-bangun di Surabaya. Jadi saya nggak sempat mencatat apa Pak Gurunya marah disuruh ke lapangan itu ya, karena dia jawabnya. Tapi jawaban dia benar juga kok ya sebenarnya ya. Ya benar juga kan, dia tidur ya, itu nggak bisa lihat gitu. Kayak dulu ada orang juga di kelas itu kalau pinter, kalau besar, orang besar secara usul fikih, mantik itu bisa berdebat loh. Dulu saya punya teman ya, rada-rada pinter, rada-rada gimana gitu. Kan biasa kalau pelajaran nahwu atau pelajaran, kan ustadz suruh ngasih contoh. Misalnya, hatri jumlatan ismiyah. Anta, dia bilang rojulun qaimun, anta. Dia mungkin sudah kehabisan apa itu? Bahan. Dia mau ngomong ini sudah temennya, mau ngomong ini sudah temennya. Maka dia jawab, apa contohnya? Dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama kamu, jawaban dia benar enggak? Benar kan? Ya, sudah rojulun qaimun misalnya, zaidun alimun misalnya, terus al-kalbu misalnya, akilu, macam-macam dia udah sebut semuanya sama teman-teman, dan lain-lain, kan benar toh? Dan lain-lain yang penting sama dengan apa yang disebutkan oleh teman-teman saya. Nah, itu rada-rada pinter, rada-rada enggak. Nah, anak-anakku ya, kalau saya sebutkan misalnya pelajaran ilmu bumi tadi, saya sedang menjelaskan misalnya negara-negara Eropa, ya saya sebut misalnya Prancis ibu kotanya Paris, Inggris London misalnya, Spanyol misalnya ibu kotanya Madrid, ya kan, terus saya bilang Italia ibu kotanya Roma, oke? Habis itu saya tes ulang kan, anak-anak nih paham nggak? Kalian sudah paham, sudah ingat kan gitu kan? Fahimtum, fahimna. Ayo, Inggris ibu kotanya London, Paris Prancis. Terus saya nanya, misalnya, siapa namamu? Azka, Roma nama apa? Gitu. Dia jawab biskuit misalnya. Ya kan? Biskuit misalnya. Saya marah kan? Kamu gimana? Dia mungkin yang dimarahin itu bingung. Kenapa Ustadz marah ya? Toh Roma itu memang nama biskuit. Tapi kira-kira saya marahin dia halal enggak? Kenapa halal? Hah? Kenapa halal? Iya. Oke. Konteksnya saya sedang bicara apa itu? Nama kota. Kenapa lari ke biskuit? Sama toh, kamu saya ajak misalnya ke Alfa. Begitu saya ajak ke Alfa, kamu bilang ambilin Roma. Terus jawab, bagaimana bisa Ustadz? Ya kan? Loh, kok nggak bisa kata saya? Ya bagaimana satu kota besar di Italia harus diapakan itu? Diambil misalnya. Paham maksud saya? Nah, ketika kita menyebut Roma misalnya, ini kan ada al-idrakur rajih, ini pengetahuan yang lebih diunggulkan dari dua perkara. Misalnya, Roma itu kalau bahasa Arabnya nanti belakang belajar kita, itu lafzun mushtarok. Satu kata punya makna yang banyak. Kita nggak pernah tahu tuh, kayak kamu yang perempuan itu, yang nanti misalnya kalau ada perempuan dicerai, kapan dia keluar dari masa iddahnya? Itu dikatakan kalau dia sudah salasata quru. Quru itu apa? Itu berdebat panjang antara sahabat Abdullah ibni Mas'ud dengan Zaid bin Sabit. Sampai hari kiamat itu nggak akan ketemu. Kata Abdullah bin Mas'ud, quru itu artinya haid. Sementara Zaid bin Sabit bilang quru itu artinya suci. Karena quru ketika nempel sama perempuan itu bisa diartikan apa ini? Bisa diartikan haid dan bisa diartikan apa ini? Suci secara sama. Itu nanti kita pelajari contoh-contohnya yang buat ulama itu berbeda dalam pandangan fikih tertentu. Nah, ketika saya katakan Roma, itu kan punya dua makna. Tapi kalau saya ngomongnya di Alfamart, Roma itu lebih dekat kepada biskuit.
Kalau saya ngomong di kelas nih ada ilmu bumi, saya putar-putar buminya. Ini London. London nama apa? Ibu kota Inggris, oke? Kemudian saya jawab terus satu, Roma nama apa? Biskuit. Kan halal saya lempar bola tadi kemana itu? Ke muka dia. Kenapa? Apa kaitannya antara biskuit dengan pelajaran? Nah, itu namanya orang yang mengatakan Roma di Alfamart diartikan sebagai apa ini? Sebagai biskuit. Dan orang yang mengatakan Roma sebagai ibu kota Italia ketika pelajaran ilmu bumi, itu namanya apa itu? Zon. Betul, Roma itu punya dua makna, tetapi ketika saya memegang bola dunia, maka Roma itu maknanya kayaknya lebih dekat kepada apa ini? Kota. Itu namanya zon. Jadi nanti orang juga begitu, ya. Orang juga begitu. Misalnya apa? Hadis nanti. Ada yang yakin, ada yang hadis itu sebatas apa ini? Zon. Tetapi yang zon itu harus kita apakan? Gunakan. Kayak kamu sekarang sholat misalnya, ngadepnya kemana? Ke sana. Apa kamu yakin itu? Ya, ketika kamu menghadap ini kena bagian dari Ka'bah. Pernah tarik benang dari masjid ini sampai kemana ini? Sampai ke Mekah, kena mananya itu? Ka'bahnya. Enggak pernah. Tapi semua orang sholat menghadap kemana itu? Ke situ. Berbasis apa? Zon. GPS, kompas itu bisa salah, bisa benar. Ya, GPS itu bisa salah, bisa benar. Saya kemarin itu di Sumatera, itu pakai GPS gitu. Kata GPS-nya belok kanan, padahal sawah di kanan gitu. Ya, kenapa? Boleh jadi dia tidak apa itu? Tidak mengupdate secara langsung. Sementara kalau di kota itu mungkin lebih apa ini? Terupdate peta itu. Itu yang namanya apa itu? Ilmu. Jadi ketika saya bilang, "Oh, kok ini yang kita kesana berapa lama?" Itu basisnya sebetulnya apa itu? Zon. Saya menghadap kiblat itu basisnya apa itu? Zon. Tetapi zon yang dibangun dengan apa itu? Ilmu. Sekalipun boleh jadi itu akan apa itu? Salah. Kamu sholat pakai GPS yang ada di Samsung sama di iPhone. Itu kadang-kadang kedua-duanya itu menunjukkan sesuatu yang apa itu? Yang berbeda. Saya pernah kemarin di Mekah, ya kan? Begitu di Araf di Mina, saya jalan sama anaknya Kiai Maimun tuh, dia pakai Samsung, oke? Saya waktu itu sama teman itu dipinjamin iPhone. Handphone saya nomor Mekahnya dikasih pakai iPhone, Gus pakai ini, oke? Saya pakai itu. Begitu berdebat ini mau sholat. Ini sholat kemana ya? Dia punya Samsung yang paling baru, tapi jangan diviralkan nanti dianggap menista Samsung, kan gitu. Ya, sholat ini, kata Samsung tuh ke sana, kata iPhone tuh ke sana. Saya bilang kita ikut yang mana? Dia yakin, ya udah ikut Samsung, handphone saya. Sholat dia. Begitu sholat datang orang Mekah. Orang Mekah bilang, katanya salah, kiblat tuh ke sana. Sodako iPhone kata saya. Wa kadzaba Samsung, ya kan? Padahal hari itu yang dipakai Samsungnya Samsung yang baru di-upgrade isinya juga, produk yang paling baru, yang paling mahal, ternyata bisa apa itu? Bisa salah. Itu biasa anak-anakku. Tapi tentu kita tetap mengikuti yang tadi. Ketika dia sholat ikut ke sana, benar apa salahnya kita nggak tahu. Tetapi ketika misalnya alat canggih, ya, yang harganya lumayan mahal, yang diakui sebagai navigasi yang diakui, ya selama ini benar ya harus kita ikuti. Sekalipun yang adzon itu tetap punya kemungkinan untuk apa itu? Salah. Kemudian yang kedua itu namanya al-wahmu. Al-wahmu itu al-idrakul marjuh. Pengetahuan, ya, al-marjuh yang apa itu? Yang harus dikalahkan, disingkirkan, ditepiskan, ya, tidak dipedulikan. Li ahadil amrayni. Misalnya kayak tadi itu, kamu sudah belajar dalam ilmu pengetahuan alam, ada fenomena yang namanya fata morgana. Fata morgana itu kalau nempel sama benda, kalau ada dalam pikiran orang namanya hayu. Tahu hayu, ya? Ada orang berhalusinasi, hidupnya itu terobsesi, punya pacar misalnya yang ganteng, soleh, kaya,
anak tunggal, ya kan, mertuanya sudah ada di ICU, ya kan, begitu nikah langsung mati, kekayaannya dikuasai oleh siapa itu? Anaknya sama istri. Kan itu impian banyak orang, impian orang kada. Saya kepengen Ustaz, punya kawin sama anaknya orang apa ini? Orang kaya. Terus tapi bapaknya itu udah sakit-sakitan, udah napasnya Senin, Kemis. Senin bernapas, Kemis mati misalnya, kan gitu. Nah, itu boleh jadi. Kadang-kadang ada orang yang kemudian berhalusinasi, nggak kesampaian dia, tapi kemudian dia menghayal setiap hari dan dia mendapatkan kebahagiaan dari sana. Itu namanya halu. Kalau bahasa ilmu pengetahuan yang terlihat, itu namanya fata morgana. Oke. Ketika kamu belajar dalam ilmu pengetahuan alam, itu ada yang namanya fata morgana. Maka ketika kamu tadi ngelihat di aspal yang panas itu, ya, kelihatan ada air, kamu katakan itu wahmun. Kenapa wahmun? Saya belajar di IPA, kalau tengah-tengah panas tidak ada sungai kemudian terlihat air, maka itu cuma apa itu? Kepalsuan belaka. Maka kamu saat itu mengatakan itu bukan air. Itu ketika ternyata misalnya benar-benar air, kan bisa jadi tahu-tahu ternyata itu kolam misalnya, tapi kamu katakan tidak mungkin, masa ada kolam di sini? Ya bisa aja, tapi ketika kamu katakan ini lebih kuat ke fata morgana, ya, daripada itu adalah air, itu namanya apa itu? Air yang terlihat namanya wahmun. Kenapa namanya wahmun? Karena kamu pernah apa itu? Belajar. Tetapi kalau ada orang nih nggak pernah belajar sama sekali, hidupnya di atas apa ini? Gunung, nggak pernah buta huruf gitu. Begitu dia ngeliat itu air, maka kita katakan dia sebagai jahlun. Kenapa jahlun? Memang nggak punya ilmu sama sekali. Nah, yang di tengah-tengah itu wasyakku. Ya, apa asyakku itu? Al-idrak, pengetahuan. Al-mustawi, yang statusnya apa itu? Sama kuat. Bainal amroini, di antara dua apa ini? Perkara. Itu namanya apa itu? Syakun. Kayak kamu lihat anak kembar, kamu nanti punya suami kembar gitu loh. Ini ragu kamu, ini suami saya apa bukan ya? Kenapa? Karena sama benar. Nah, ketika itu statusnya sama, maka namanya syakun. Ketika statusnya apa itu? Sama. Kamu pasti pernah merasakan yang namanya apa itu? Syak. Kamu sudah wudhu misalnya, wudhu jam 7 pagi. Nanti terus kau main kemana, ngobrol, ketawa-tawa, ngakak, macam-macam. Kemudian mau duhur itu kadang-kadang apa ini? Saya masih ada wudhu apa enggak? Nah, ketika kamu berusaha ingat-ingat, ya, wudhu apa enggak ya? Batal apa? Kamu ingat semua. Ingatanmu itu memiliki dimensi yang apa ini? Yang sama. Kayaknya batal, kayaknya udah batal. Maka status yang kayaknya batal dan kayaknya tidak batal, itu namanya apa itu? Syak. Nah, ini anak-anakku, itu sebetulnya madarikul insan secara apa ini? Secara umum. Ada yang nanti sampai kepada al-ilmu. 1 tambah 1, tidak perlu kamu berdebat. Karena itu sudah menjadi apa ini? Pengetahuan yang pasti. Salat subuh 2 rakaat itu merupakan al-ilmu. Karena nggak ada orang yang kemudian mempertanyakan berapa rakaat sholat apa itu subuh. Semua orang pengetahuannya seperti itu, maka kita bisa pastikan bahwa sholat subuh 2 rakaat itu betul-betul ajaran Rasulullah. Paham? Oke. Tapi ada nanti dalam agama itu di bawahnya namanya apa itu? Adzon. Adzon itu anak-anakku tidak pasti benar, tetapi semua parameter, semua ukuran itu akan mendorong bahwa ini layak untuk kita yakini, ini layak untuk kita lakukan. Apa contohnya? Hadis. Ya, ini hebatnya Islam, ini mau maulid Nabi ya. Rasulullah itu satu-satunya orang di dunia, satu-satunya orang di dunia yang segala sesuatu terkait dengan Rasul itu ada penjelasannya, dan penjelasannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, mukanya Nabi. Kalau belajar as-sirah an-nabawiyah, ya, belajar sejarah hidup Nabi, maka nanti banyak ulama yang menggambarkan wajah apa itu Nabi. Tulang apa namanya ini?
Rahangnya kayak apa, rambutnya gimana, hidungnya, itu dijelaskan. Bukan cuma itu, sifat Nabi, kalau pakai baju, bajunya kayak apa, sorbannya bagaimana, mandinya, bahkan kadar air yang dipakai oleh Rasulullah untuk mandi, itu riwayatnya ada. Saya mau tanya sama kamu, ada nggak manusia di dunia ini yang sejarahnya selama ribuan tahun itu terekam dengan baik? Jangankan Nabi. Kau pernah dapat cerita nggak? Nabi Musa itu model bajunya kayak apa? Pernah dengar nggak? Model rambutnya kayak apa? Gimana tidurnya? Gimana makannya? Menu apa yang paling disukai misalnya? Pernah nggak dengar dari itu? Nabi Muhammad sampai kacanya, sisirnya, itu ada apanya itu? Riwayatnya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang istimewa, sama dengan Quran. Ya ini berpasangan nih. Dua-duanya itu sama itu. Nabi sama Quran. Coba lihat Quran. Ada nggak buku di dunia ini yang dibaca sebanyak bacaan orang terhadap Al-Quran? Apa yang ingin saya katakan? Orang kalau mau baca buku itu mesti paham. Kamu saya kasih sinetron Korea, suka oke, tapi nggak ada terjemahannya. Kamu kira-kira nontonnya cepat apa lama? Mungkin nggak nonton, iya kan? Kenapa? Saya nggak paham. Dianalisa. Gue pikir cinta, taunya gimana marah, karena tidak paham bahasanya. Iya toh, ketika kamu nonton film Korea, secantik apapun, setampan apapun orangnya, kamu hanya mau nonton kalau kamu paham. Kamu baca buku misalnya, buktinya kalau baca novel, kamu kan awet lama. Kenapa? Senang paham menyelami kisahnya. Begitu kamu saya kasih novel misalnya bahasa Jerman, kira-kira, kau baca nggak? Kertasnya bagus, gambarnya bagus misalnya, tebal, pokoknya ini novel mahal loh. Saya beli di Gramedia 300.000, bahasanya bahasa Jerman misalnya. Kau baca nggak? Kenapa? Nggak paham. Iya kan? Saya mau tanya sama kamu, ada nggak kitab di dunia ini yang dibaca oleh semua orang? Paham nggak paham dia baca? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali Al-Quran. Kamu misalnya, kamu orang Jawa, misalnya dikasih buku bahasa Sunda, ya liar langsung ya saha eta kan begitu kan, tidak paham dia nggak akan nggak akan mau baca. Kenapa nggak mau baca? Nggak paham. Itu hebatnya Quran tuh hebat banget. Kalau nanti bacaannya dilombakan, itu yang juara itu bukan orang yang bahasa ibunya bahasa Arab. Coba lihat ya, kamu nanti searching ya di Google kalau pulang atau di YouTube, itu ada qori Indonesia legendaris namanya Muammar ZA. Sekarang udah tua. Ya dulu zaman tahun 80 itu menggegerkan kota apa itu? Mekah. Orang Jawa Tengah, itu hebat loh. Kalau ngomong Jawa, itu logatnya terasa. Saya punya guru ya, namanya Kiai Haji Dr. Aksin Muhammad, dulu rektor IIKI, orang Cirebon. Kalau ngomong kadang-kadang ke saya, yuk makan apa? Bebek. Terasa bebeknya itu ngomongnya terasa gitu. Ya enggak beneran ya. Kan setiap orang punya logat kan, kayak orang Medan misalnya baca itu kan ada kaidahnya. Ya kita baca Siregar, dia baca Siregar kan gitu kan. Ada tekanannya. Ya betul. Orang Jakarta, orang Betawi saja, itu dialektikanya beda-beda kok. Ada orang yang bilang kopi ya kopi, ada yang bilang kopi kupi. Ada orang di Jakarta tuh nggak bisa ngomong sapi, mesti sampi. Mana M-nya kata saya. Tapi bacanya tetap, nanti korban kamu apa? Saya motong sampi katanya. Sampi apaan kata saya? Sapi. Latihan tuh, sapi. Nggak bisa dia. Sapi katanya. Tetap aja. Karena dari kecil ngomongnya apa itu? Sampi. Nah, kamu lihat tuh. Hebatnya Pak Aksin itu orang Indonesia punya gelar akademis sampai doktor, ya menguasai qiraat sampai asyarah misalnya. Itu beliau kalau sudah baca Quran, itu Cirebonnya itu hilang. Muammar itu orang Moga, kayak orang Tegal. Itu tahun 80, dia juara tahun 81. Saya sampai hari ini anak-anakku enggak ada qori suaranya kayak Ustadz Muammar tuh enggak ada. Model bacaannya itu luar biasa. Ya, dulu beliau itu pernah dengan ayah saya itu ceramah. Ayah saya ceramah, beliau yang baca Quran di Jawa Timur di Malang. Beliau itu baca Quran 2 jam di lapangan. Itu hujan deras. Itu orang nggak bangun dari lapangan itu, kehujanan 2 jam, itu ribuan orang karena mendengarkan kenikmatan itu. Itu orang ketika baca di Mekah, dulu saya punya kasetnya, saya bawa ke Mekah tuh. Tahu ada orang Mesir. Orang Mesir itu kalau ngomongkan sembarangan, ya sembarangan buat kita. Kata orang Mesir enggak. Saya dengerin tuh, saya bilang,
Saya bilang, gimana setelah kamu mendengar bacaan orang ini? Dia ngomong, orang Mesir, wallahi hadza ifrit. Kamu jangan, iya. Orang kalau di Mesir itu memang kosakatanya beda. Kan yang paling hebat itu ifrit kan. Ya, di antara jin itu kan pernah yang nantang Nabi Sulaiman itu ketika sama Malakatus Saba Balkis itu, ya kan? Kata siapa? Kata ifrit, ya, saya bisa. Saya pindahin itu istananya ke sini. Itu ifrit. Maka semenjak itu orang hebat disebut apa itu? Nah, kalau ngomongin sekolah ke Mesir, ya, bisa jawab. Ya. Itu jangan kaget gitu. Kadang-kadang guru itu sembarangan juga, tapi ya itu tadi. Karena menurut dia biasa aja. Saya dulu pernah sekali, pertama kali di Mesir itu. Itu ada guru pinter banget. Nanya satu pertanyaan. Anak Syria nggak bisa, anak Kuwait nggak bisa. Waktu itu teman-teman saya itu di kelas tuh yang 10 orang. Ya, 10 orang ditanya itu sulit. Dan tidak bisa jawab. Saya kebetulan semalam itu baca tentang itu. Maka saya diem aja tuh. Semua anak yang biasa di kelas itu gagah itu, ya ada yang sudah jadi dosen, ada apa, diem semua. Nah, saya bilang, nggak ada yang bisa. Karena nggak ada yang bisa, kata guru, masa di antara kamu tuh nggak ada yang bisa? Guru saya tuh pedes kalau ngomong. Nangis Nabi Muhammad punya umat kayak kamu, gobloknya gitu. Iya. Beneran. Kamu nanti kalau punya guru kayak gitu, itu salah. Kalau kamu ambil sakit hatinya itu salah. Kamu nggak akan menjadi orang. Dulu saya punya guru gitu di Mesir, kasar banget gitu, kasar banget. Kalau nggak ada yang bisa jawab, nangis Rasulullah. Punya calon ulama gobloknya kayak kamu gitu, kayak binatang, kayak hayawan. Pertama kali, wah, saya bilang daripada ini isi ragunan keluar, kata saya. Saya angkat tangan, itu masih baru itu. Begitu angkat tangan, saya jawab, kebetulan apa itu? Benar ini dia kaget, karena saya satu-satunya orang yang hidungnya itu nggak 10 cm gitu. Semuanya apa itu? Semuanya Arab gitu, ngomongnya Arab. Saya ngomongnya waktu itu ya agak patah-patah. Saya belum belajar dialektika orang Mesir secara apa itu, secara baik. Makanya begitu jawab, kayak kaget juga saya. Langsung jawab dia, wallahi anta ifrit. Kaget banget saya. Ya Allah, ada kalau di Indonesia ada wallahi anta ifrit. Saya tekuk lehernya, ya kan? Nah, tapi karena saking apa itu hebatnya itu disebut apa itu ifrit. Itu kehebatan apa? Quran itu kalau dilombakan itu yang sering juara itu mereka yang bukan bahasa ibunya bahasa apa itu Arab. Orang kalau ada lomba di musabaqah internasional di Mekah itu yang sering juara itu kalau nggak Indonesia, Pakistan. Ya, orang Pakistan tuh juga punya keistimewaan. Kalau ngomong T itu fasih banget. Kalau kita nyebut hotel, kalau dia nggak hotel itu T-nya gitu. Tapi ntar dulu, kalau baca Quran itu kan tok banget, bukan tak kan, itu tok banget. Orang Pakistan tuh nanti kamu ke Pakistan ngomong lihat itu nggak ada tak, semuanya diomongin apa itu tok. Semuanya yang TT itu dengernya di kuping tuh geli gitu asalnya. Kok gitu nyebutnya. Tapi kalau baca Quran hilang dialektika lokalnya. Dia balik pada ilmu apa itu? Tajwid, makhrajnya. Itu kan mukjizat. Itu kan kehebatan apa itu? Quran. Kamu nggak gitu kan? Kamu kalau baca tulisan Indonesia, ya bahasa koran gitu, saya bisa tahu kok. Ini orang Papua, ini orang Aceh, ini orang misalnya Madura, ini orang Betawi. Ada dialektikanya yang tidak bisa hilang dan selalu melekat kepada orang itu. Tapi kalau baca Quran itu menjadi apa itu? Hilang. Itu luar biasa anak-anakku. Ya, itu juga menjadi apa ini? Mukjizat. Nah, kita bicara tadi Nabi. Nabi itu kan hidupnya semuanya itu ada apanya? Ada riwayatnya. Kamu tahu riwayat nggak? Riwayat itu kan katanya. Kata Abu Hurairah, Nabi ngomong misalnya, Nabi ngomong kata Abu Hurairah, innamal a'malu binniyat misalnya. Dari Abu Hurairah turun kepada siapa itu? Muridnya. Kata muridnya, Abu Hurairah ngomong begini, omongan itu katanya dari Nabi. Nanti dari muridnya turun lagi kan ke muridnya, turun ke muridnya. Ini namanya apa itu? Sanad. Tahu sanad? Sanad tuh kayak mata rantai. Kamu tahu nggak dulu orang tuh zaman dulu itu kalau rumah itu mesti dilobangi depan sini nggak dikasih pipa, tapi dikasih apa itu? Rantai. Nanti air yang turun dari atas itu ngikuti apa itu? Mata rantai ini lurus sampai ke bawah. Kenapa? Karena rantainya nyambung. Nah, ini namanya sanad, sambung menyambung. Ini hebatnya Islam. Nggak ada.
ilmu pengetahuan kayak misalnya ya, kamu belajar teorinya Einstein misalnya. Kamu tanya sanadnya nggak punya itu. Rawahu Abu Hurairah an Albert Einstein, ya kan? Terus muridnya nggak ada. Dia satu pengetahuan ya begitu, kemudian dia apakan itu? Diterima sebagai apa yang dikatakan dalam ilmu sains ini katanya Einstein. Tapi kalau ditanya, kamu tahu itu dari mana? Dari buku ini, cari sanadnya. Kayak Imam Bukhari menyambungkan hadis kepada Rasulullah, itu nggak ada yang punya. Tapi Islam punya, walaupun basicnya itu katanya. Kayak kita hari ini misalnya, itu ke Nabi 1400 tahun. Kalau saya punya guru misalnya, guru ini ngaji bersambung dari gurunya sampai imam siapa ini? Bukhari. Ya, kayak kamu kemarin juga ada orang Mesir itu, namanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi misalnya. Itu ketika kita baca satu ilmu, mazhab Syafi'i depan beliau, itu seolah-olah ya baca depan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau itu merekam nama gurunya. Paham nama gurunya? Saya belajar dari paman saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya misalnya dari Imam Ibrahim Al-Bajuri yang kau punya syarahnya apa itu Fathul Qorib, Imam Bajuri, bukan Ustadz Bajuri, ya itu lain ya. Al-Bajuri itu ada di Mesir. Kemudian nyambung terus sampai kemana ini? Ke atas. Saya tanya sama kamu. Kamu meriwayatkan hadis dari Nabi, itu yakin nggak dulu Nabi ngomong kayak begitu? Jawaban kamu pasti bilang nggak yakin. Kenapa? Kalau yakin tuh harus apa itu? Pasti. Namanya hadis mutawatir. Tidak semua hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu rawinya orang banyak. Ketika orang banyak ngomong a sampai 50, maka kita bisa yakini bahwa Nabi ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kan tidak mungkin orang banyak kemudian salah semua, ngarang semua, bohong semua, kan tidak mungkin. Pasti kalau semuanya sama, ini buah dari apa ini? Kejujuran. Nah, tapi yang satu demi satu, itu kan bisa jadi anak-anakku, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi ketika kemudian kau belajar ilmu mustalahul hadis, bahwa dulu ulama terkait dengan ilmu riwayat itu memberikan kriteria. Kapan orang ini kalau meriwayatkan hadisnya disebut hadis yang apa itu? Sahih. Oh, kriteria rijal as-sahih itu yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, tidak masyhur bil kadzib. Bukan orang yang terkenal suka apa ini? Bohong. Orang itu waro, ada kriterianya. Kemudian dibuktikan melalui apa ini? Karya ilmiah. Pak Kiai itu punya buku ya. Kapan-kapan boleh kamu nengok di dalam rumah itu. Ada buku namanya Tahdzibul Kamal. Ada buku namanya Syiar A'lamin Nubala. Tebal itu 20 jilid. Itu isinya bukan ilmu dalam artian kayak Fathul Qorib, kayak itu nama-nama apa itu? Orang. Ada 20 apa ini? Jilid. Oh, si fulan lahir di sini, orang tuanya begini, besarnya kayak gini, ngajinya di sini, wafatnya kayak di sini. Oh, ada orang masa mudanya itu pintar, lahir tahun sekian, tapi menjelang tuanya pikun. Ya, tahu pikun? Ya, ngomong semau-maunya, belum makan apa sudah makan kenyang, tanya kacamata saya mana, baru dipakai, ya kan? Itu namanya orang apa itu? Orang pikun, marah-marah, mana kacamata, siapa yang ngumpetin, gak nempel di kepalanya, siapa yang ngumpetin, itu namanya pikun. Nah, itu dikasih tahu, oh orang ini pinternya luar biasa, tapi fi awakhiri hayatihi ini mengalami apa ini? Pikun, ya. Itu dicatat anak-anakku. Begitu catatan misalnya ada Tahdzibul Kamal misalnya, kemudian Ibnu Hajar bikin yang kecil namanya Tahdzibut Tahdzib, kemudian di buku ini dicek orang-orang itu sama penulisannya. Padahal di zaman itu nggak ada WhatsApp, ya. Di zaman itu jangankan WhatsApp, telepon saja nggak ada. Dari mana kemungkinan antara pengarang A dengan pengarang B kompakan? Sulit. Ketika dia menulis ini di sana, yang ini menulis ini di tempat yang cukup jauh, relatif tidak pernah bertemu, tetapi yang dituliskan sama. Berarti kita katakan bahwa apa yang ada di situ merupakan satu kebenaran. Nah, ketika seperti itu, maka kamu kira, oh hadis ini hadis sahih.
Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sahih. Kamu tahu Ibnu Hajar kayak apa? Kriteria orang yang dia tuliskan sahih atau enggak bagaimana? Maka sekalipun hadis ahad itu katanya, tetapi karena kamu punya ukuran, punya timbangan yang membuat kamu apa itu? Yakin. Sama toh? Kayak kamu ini kalau dicontohin, kayak kamu nanti nemu calon suami, ya, ditimbang kan? Ya bukan ditimbangan gitu tuh. Soalnya, abang kalau mau ngelamar saya naik sini, nggak gitu gitu. Tapi ditimbang. Kamu lihat kan, ini orang baik atau enggak? Kamu punya ukuran enggak? Kamu punya kaidah enggak? Punya. Kamu misalnya cari suami, kaidahnya bisa beda-beda. Kata kamu, yang penting enggak pelit. Karena hidup sama orang pelit tuh hidup yang sangat-sangat menderita, ya kan? Ya kan, tempe dibakar, ya kan, ikan disuruh kayak orang Jepang, ya kan, udah orang Jepang itu pinter karena makan ikan mentah, ya kan, begitu ngambil daripada minyak goreng apa dimakan secara mentah, itu orang Jepang apa pelit, gitu kan? Boleh jadi, oh saya nggak mau yang pelit, kamu punya ukuran nih, oh ternyata dia nggak pelit tuh, sama teman-temannya terkenal, sangat-sangat apa itu, dermawan, oh sama ibunya sayang banget, ketika sama ibunya sayang, maka punya kemungkinan untuk sayang sama kamu. Tapi kalau sama ibunya aja ndak sayang, apalagi sama kamu, apalagi sama ibumu. Sama ibunya sendiri ndak sayang. Kamu lihat gitu, oh ini orang kok lembut banget ya. Kalau makan sate, bilang sama tukang sate, bang saya pesan sate, berapa? 10. Tapi yang dipanggang 7 aja. Yang 3 apa? Saya taruh di meja makan, saya makan. Setiap ada kucing, nah, kucing kalau sate kan nggak suka dipanggang, ya kan? Terus kamu masak rendang gitu, kucing nggak mau rendang, ya kan? Tapi kalau tetap jadi daging, mau nggak dia? Nggak ada. Saya punya teman dulu tuh perilakunya halus banget. Kalau lagi makan daging yang berasa kayak gitu, itu dia makan dulu, gitu. Tapi nggak banget gitu. Dia keluarin tuh dari mulutnya itu. Dikasih kucing doyan banget. Itu orang lembut, ya Allah. Sama kucing saja sayang, apalagi sama kekasih hati, kan gitu kan? Nah, tapi kalau kamu lihat nih, kerjaannya di pondok, tiap ada kucing dipentung, ya kan? Tiap ada kucing begini, tiap kucing nggak ngapa-ngapain, ditendang. Kucing lagi tidur enak, nggak ada salah, nggak ada apa, diapain? Ditendang. Kamu kira-kira ngadepin laki-laki kayak gitu gimana? Hah? Kira-kira maju apa mundur? Ragu-ragu kan? Ya Allah, kucing disembelih, kan gitu kan? Kamu menjadi apa ini? Takut. Tapi ketika misalnya nih ya, orang itu secara zahir apa ini? Baik, kriterianya masuk di kamu. Maka kamu akan menerima lamarannya. Naudzubillah, setelah jadi suami, al aslu baqa'u makana ala makana. Yang kelihatannya bagus ternyata buruk. Kamu disalahkan orang enggak? Enggak. Oh ternyata saya tertipu. Kenapa? Dulu nggak begitu, sekarang begini. Nah, tetapi ketika kamu dapatkan orang yang baik dalam keseharian, mungkin ketika jadi suami juga dia tetap menjadi orang apa ini baik. Tapi kalau kamu ketemu orang di Facebook, gitu, ketemu orang di Facebook, ya di Facebook kelihatan, di Instagram, di TikTok kelihatan ganteng. Kenapa ganteng? Diedit, ya kan? Jadi orang sekarang cakep itu nggak usah dirawat, tapi diedit. Nah itu ketika kayak gitu kamu, loh kok begini ya suami saya? Loh memangnya dulu nggak dipelajari? Enggak, saya ketemu di mana itu, di Facebook. Di Facebook kayaknya baik banget, nge-share yang baik-baik. Ini belum tentu orangnya baik. Paham maksud saya anak-anakku? Nah itu namanya adzonnu. Jadi zon itu dalam agama tetap bisa dijadikan apa itu? Dalil. Karena zon itu dibangun dengan parameter, dengan ukuran yang apa ini? Yang jelas. Kalau ternyata nanti di ujungnya, misalnya hadis itu ternyata Nabi di akhirat nanti ngomong di surga, enggak, saya enggak pernah ngomong kayak gitu. Apa kita disalahkan? Enggak. Karena ketika kita mengerjakan itu sudah berbasis yang namanya zon. Menjadi salah kalau orang itu beramal menggunakan apa itu? Waham, apalagi menggunakan jahlun. Bagaimana dengan yang namanya apa itu? Syak. Syak itu ragu-ragu. Kamu pernah ragu-ragu enggak? Gimana caranya supaya enggak ragu-ragu? Enggak, kamu pernah ragu-ragu kan? Ketika ragu-ragu, kamu kemudian, kamu hafalan pernah ragu-ragu enggak? Pernah, bagi hafalin Quran.
Ini bimakanu ya'malun apa bimakanu yaf'alun ya? Ya kan sama itu ya. Bimakanu yaf'alun, bimakanu ya'malun, bimakanu yasnaun. Bima ya'malun apa bimakanu ya'malun. Bimakanu yaf'alun apa bima yaf'alun, ya kan? Itu kamu kadang-kadang merasa apa ini? Syak. Apa yang kamu lakukan? Loh, kamu pernah ngafal Quran enggak? Terus kalau ragu? Ya buka lagi, ya kan? Begitu. Bimakanu yaf'alun. Enggak kayaknya. Ya'malun. Ya'malun apa yaf'alun ya? Pasti buka. Ketika buka? Syaknya menjadi apa itu? Hilang. Sama. Kondisi sama anak-anakku. Syak itu banyak, nanti juga ada dalam hukum ahkam taklifi misalnya. Kau pernah bicara contohnya mubah. Mubah, tahu mubah? Apa mubah? Boleh, apa contohnya? Makan. Makan itu contohnya mubah. Saya tanya sama kamu, makan itu bisa jadi wajib enggak? Kapan? Makan yang pasti wajib itu kapan? Waktu puasa. Karena kalau maghrib nggak berbuka, itu bukan soleh, gitu loh. Paham? Begitu maghrib, Allahu Akbar, temannya ngambil air, minum gini, Bismillah, minum. Saya contohin, minum betul. Ya. Begitu minum, temennya saya tanya, kamu kenapa nggak minum? Oh, dunia terus. Puasa segitu aja ngeluh. Saya puasa 3 hari nggak berbuka. Itu bukan soleh. Apa namanya? Bodoh. Kenapa? Karena hukumnya jadi apa itu? Haram. Berarti minum waktu itu hukumnya menjadi wajib. Kamu makan misalnya, supaya apa? Supaya nanti jam pertama itu seger misalnya. Makan hukumnya menjadi apa? Makan hukumnya menjadi apa itu? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena kamu niati apa itu? Buat belajar. Baju ini kamu beli pakai apa? Duit. Duit itu dunia. Tapi kalau bajunya dipakai untuk ngaji, jadi akhirat. Nah, itu nanti kalau kita pelajari. Syak itu anak-anakku, sebetulnya hanya hukum apa itu? Awal. Tapi pada prakteknya, asyak itu akan balik. Bisa jadi yang syak naik jadi dhonnun dan ilmu. Bisa jadi yang syak itu akan naik, akan turun menjadi apa ini? Wahmun kayak tadi. Kamu ragu-ragu kan? Bima kanu yaf'alun. Apa ya'malun ya? Syak, kamu buka. Begitu kamu lihat Qur'annya, ternyata bima kanu ya'malun. Maka kamu pastikan bahwa bima kanu ya'malun itu menjadi apa itu? Ilmu. Bima kanu yaf'alunnya menjadi apa itu? Jahlun. Karena apa? Karena kamu sudah membuktikan bahwa ini di Quran yang benar seperti ini. Nah, ini nanti anak-anakku ya, kamu mungkin bertanya-tanya, apa sih pelajaran pagi hari ini? Gitu loh. Apa sih manfaatnya buat agama? Nanti manfaatnya anak-anakku akan terlihat ketika kita belajar apanya itu? Fikihnya. Nanti dalam praktek kehidupan itu ada yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, saya harus percaya ini karena ini ilmu. Kata Imam Syafi'i enggak, ini derajatnya belum sampai kepada apa ini? Ilmu. Pandangan orang terhadap satu hadis misalnya, nanti orang mengatakan ini bisa dijadikan dalil, ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena subjektivitas yang berbeda. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.